Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di materi ekonomi kelas 11 SMA. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 7, masih di bab perpajakan, yaitu mengenai PBB, PPN, dan PPNBM. Oke, jadi di video pembelajaran perpajakan part 3 ini, kita akan belajar cara menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua, kita juga akan belajar cara menghitung pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan yang ketiga, kita akan belajar cara menghitung pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu video pembelajaran perpajakan part 1 dan part 2, itu di situ kita sudah belajar mengenai konsep dari perpajakan dan juga pajak penghasilan. Nah, untuk kalian semua yang masih kurang paham tentang konsep perpajakan atau tentang pajak penghasilan, boleh langsung menuju ke video pembelajaran sebelumnya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita perhatikan dulu ke lingkungan di sekitar kita. Mulai dari rumah yang kita tinggali, penghasilan yang diterima oleh orang tua kita, kendaraan yang kita miliki, entah itu mobil, motor, bahkan hingga transaksi jual beli sehari-hari kita, semua itu dikenakan pajak. Mungkin dari kalian semua ada yang pernah melihat mobil sport di jalan raya. Nah, itu di televisi mungkin atau di YouTube, kalau kita lihat artis-artis, banyak dari mereka yang memiliki mobil mewah ya, kendaraan mewah. Ada juga yang memiliki barang-barang branded, entah itu jam tangannya, tas, pakaian, atau sepatu. Semua itu yang tergolong barang-barang mewah itu wajib untuk membayar pajak. Jadi semua itu dikenakan pajak. Nah, hari ini kita akan membahas itu semua. Mulai dari pajak bumi dan bangunan, kemudian ada pajak pertambahan nilai, dan pajak atas penjualan barang mewah. Oke, kita langsung ajak materi ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama, ada pajak bumi dan bangunan atau disingkat PBB. Pajak bumi dan bangunan ini adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Jadi di sini siapapun itu ya, baik itu seseorang atau badan usaha yang memiliki tanah atau bangunan, itu diwajibkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, perhatikan di sini yang pertama ada subjek dari PBB ya, atau wajib pajak PBB itu siapa sih? Yaitu seseorang, pribadi, atau badan usaha yang memiliki dan memperoleh manfaat atas tanah dan bangunannya. Jadi seseorang atau badan usaha yang memiliki tanah atau bangunan, itu mereka masuk ke dalam subjek PBB. Mereka wajib membayar pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang kedua, kalau tadi subjek, sekarang objeknya, objek dari pajak bumi dan bangunan. Yang pertama ada objek bumi. Objek bumi ini biasanya berupa sawah, ladang, kebun, pekarangan, dan tambang. Ya. Nah, selain objek bumi, ada juga objek bangunan. Jadi ini berupa bangunan. Baik itu rumah, bangunan usaha, gedung, pusat perbelanjaan, taman, dan kolam renang. Itu termasuk dalam objek bangunan. Nah, ternyata di sini ada juga yang tidak termasuk dalam objek pajak bumi dan bangunan. Nah, apa saja sih yang tidak termasuk dalam objek PBB ini? Yaitu ada tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, museum, kuburan, peninggalan purba atau candi, kemudian ada juga hutan lindung, taman nasional, dan lain sebagainya. Tempat-tempat umum ini itu tidak termasuk dalam objek PBB atau tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, selanjutnya di sini ada dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Di sini, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan itu adalah nilai jual objek pajak atau yang disingkat NJOP. NJOP ini atau nilai jual objek pajak ini adalah harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Jadi harga rata-rata atas tanah di suatu daerah ya. Misal di daerah A, harga tanahnya itu masih sekitar 300.000, sedangkan di daerah B, harga tanahnya itu sudah tinggi, sekitar 500.000 per meter persegi. Nah, itu merupakan NJOP ya, harga rata-rata atas transaksi jual beli tanah. Nah, di sini apa sih yang membuat harga rata-rata di suatu daerah tinggi atau harga rata-ratanya itu rendah? Nah, di sini ada dasar penetapannya.
ada dasar penetapan nilai jual objek pajak bumi ya, NJOP bumi. Dasar penetapannya apa? Yang pertama, tergantung letaknya ya. Apakah letaknya strategis atau tidak. Nah, semakin strategis letak dari suatu daerah tersebut, maka NJOP-nya akan semakin tinggi. Kemudian pemanfaatannya, peruntukannya, dan kondisi lingkungannya seperti apa. Itu merupakan dasar penetapan NJOP bumi. Selain dasar penetapan NJOP bumi, di sini juga ada dasar penetapan NJOP bangunan ya. Kalau bangunan di sini dasarnya apa saja nih yang membuat bangunan tersebut harganya semakin tinggi atau semakin rendah. Yang pertama, di sini dasar penetapannya ada bahan bangunannya. Kemudian kondisi lingkungannya seperti apa. Yang ketiga ada rekayasa dan letaknya ya, strategis atau tidak. Kemudian di sini yang tadi kan udah ada NJOP ya, nilai jual objek pajak NJOP. Di sini juga ada NJOP TKP atau nilai jual objek tidak kena pajak. NJOP TKP. Ini merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak dikenakan pajak. Itu namanya NJOP TKP. Biasanya NJOP TKP ini sudah ditetapkan di tiap-tiap daerah. Akan tetapi biasanya besar NJOP TKP tiap daerah itu berbeda ya nilainya. Nah, di sini setiap wajib pajak itu akan memperoleh NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Nah, jika si wajib pajak ini memiliki lebih dari satu objek pajak, lebih dari satu bangunan ya, atau lebih dari satu tanah yang dia miliki, maka yang bisa mendapatkan pengurangan NJOP TKP itu hanya satu objek saja dengan nilai yang paling besar. Nah, sekarang kita lanjut ke cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Gimana sih cara menghitungnya? Nah, sebelum kita masuk ke cara menghitung, kita harus tahu dulu rumus untuk menghitung pajak bumi dan bangunan. Jadi di sini ada rumusnya ya. Jadi PBB, pajak bumi dan bangunan itu rumusnya sama dengan tarif pajak dikalikan dengan NJKP. Tarif pajaknya ini biasanya 0,5%, kemudian NJKP ini nanti kita hitung dulu ada persentase NJKP-nya, kemudian dikalikan dengan NJOP dikurangi dengan NJOP TKP. Jadi ini rumus untuk menghitung pajak bumi dan bangunan. Kita lihat keterangannya di sini ya. Yang pertama ada tarif pajak ya, tarif pajak. Ini tarif pajak ya. Biasanya itu besarnya ada yang 0,3%, itu merupakan aturan lama, dan juga ada juga yang besaran tarif pajaknya itu 0,5%. Ini masuk ke aturan baru ya. Jadi di sini kalian nggak usah bingung ya. Jadi tarif pajaknya pakai yang mana di sini? Pakai yang 0,3% atau 0,5%? Itu biasanya nanti di soal itu sudah disebutkan tarif pajak yang berlaku itu berapa? Apakah 0,3 atau 0,5? Jadi di sini kalian nggak usah bingung ya. Kemudian yang kedua ada NJKP. Nah, NJKP ini merupakan nilai jual kena pajak ya. Nah, besar NJKP ini itu juga sudah ditentukan ya. Di sini besarnya 20% untuk objek PBB dengan NJOP yang nilainya itu kurang dari 1 miliar. Kemudian besar NJKP itu sebesar 40% untuk perkebunan, kehutanan, pokoknya semua objek PBB yang NJOP-nya itu lebih dari 1 miliar, dia nilai NJKP-nya itu sebesar 40% ya. Kemudian di sini ada juga NJOP ya, ini NJOP. NJOP itu tadi sudah dijelaskan ya, nilai jual objek pajak. Kemudian NJOP TKP ini juga sudah ditetapkan ya, nilai jual objek tidak kena pajak. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal di slide selanjutnya. Jadi di sini ada contoh soal ya. Tuan Ahmad memiliki tanah seluas 700 meter persegi. Harga jualnya setiap meter perseginya itu adalah 600.000. Nah, di atas tanah berdiri bangunan rumahnya seluas 600 meter persegi dengan harga jual 700.000 per meter. Di sini apabila ditetapkan persentase nilai jual kena pajak atau NJKP-nya itu 20%, maka hitunglah besarnya PBB yang terutang jika besarnya NJOP-TKP daerah tersebut adalah 24 juta dan tarif pajak yang dikenakan sebesar 0,5%. Nah, sekarang kita coba jawab ya. Pertama-tama, kita ingat-ingat dulu rumusnya.
rumus untuk menghitung PBB, pajak bumi bangunan, yaitu tarif pajak dikali NJKP atau nilai jual kena pajak. Tarif pajaknya tadi di sini pakai yang 0,5% ya. 0,5%, kemudian dikali persentase NJKP, kemudian dikalikan dengan NJOP dikurangi dengan NJOP TKP. Ini nanti dikurangi dulu. Oke, kita lihat satu-satu ya di sini. Yang pertama, di sini tarif pajak. Kita lihat tarif pajaknya tadi di soal berapa? Di sini tarif pajaknya 0,5%. Kita tulis tarif pajak 0,5%. Kemudian di sini selanjutnya ada persentase NJKP ya. Persentase NJKP-nya tadi berapa di sini? Persentase nilai jual kena pajak NJKP itu 20%. Kita tulis di sini. Selanjutnya, kalau persentase NJKP sudah, kita lanjut ke sini. Ada NJOP, nilai jual objek pajak ya. Nilai jual objek pajaknya kita hitung dulu ya. Kita lihat di sini tadi Tuan Ahmad itu memiliki tanah luasnya 700 meter persegi. Nah, harga jualnya itu 600.000. Jadi di sini 700 dikalikan dengan 600.000 ya. Tanahnya di sini sama dengan 700 dikali 600.000, maka hasilnya 420 juta rupiah. Itu untuk tanah. Nah, di sini tadi Tuan Ahmad selain memiliki tanah, di atas tanahnya juga berdiri bangunan rumahnya, yaitu seluas 600 meter persegi dengan harga jual 700.000 per meter. Kemudian di sini kita tulis, tadi kan tanah, sekarang bangunannya kita tulis. Tadi luasnya itu 600 meter, dikali dengan 700.000. 600 dikali 700.000, maka di sini hasilnya 420 juta. Nah, ini kemudian dijumlahkan, tanah dan bangunannya dijumlahkan. Jadi di sini total dari NJOP-nya adalah 840 juta rupiah. Itu NJOP. Jadi NJOP-nya udah ketemu, sekarang kita lihat lagi ada NJOP TKP. Di sini tadi sudah ditetapkan ya NJOP TKP daerah tersebut itu 24 juta. Nah, kita tulis di sini NJOP TKP-nya 24 juta. Nah, kan udah lengkap ya. Ini yang dirumus udah ada semua di sini. Sekarang kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus ya. Ditulis dulu rumusnya di sini. Yang pertama ada tarif pajak. Tarif pajaknya itu di sini 0,5%. Kemudian ada persentase NJKP. Persentase NJKP-nya di sini sebesar 20%. Kita tulis di sini. Kemudian lanjut, di sini ada NJOP. Tadi jumlah NJOP-nya udah ada ya terakhir nih. Jumlah NJOP-nya 840 juta rupiah. Kita tulis di sini. Kemudian dikurangi dengan NJOP-TKP. Tadi NJOP-TKP-nya itu sebesar 24 juta. Kita tulis di sini. Nah, ini yang di dalam kurung. Kita hitung dulu ya, kita kurangi dulu. 840 juta dikurangi dengan 24 juta. Maka di sini hasilnya 0,5% dikali 20% dikalikan dengan 816 juta. Nah, maka hasilnya adalah 816.000 rupiah. Jadi di sini PBB terutang dari Tuan Ahmad adalah sejumlah 816.000 rupiah ya. Sampai sini paham ya? Mudah ya untuk menghitung PBB. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada pajak pertambahan nilai atau PPN ya. PPN ini merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP ya. Nah, jadi biasanya di sini kalau kita belanja di supermarket atau di restoran, biasanya ada tambahan di struknya itu ada tambahan PPN ya di bagian bawah sendiri. Itu merupakan pajak pertambahan nilai. Jadi di sini yang berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN itu adalah penjualnya ya. Jadi si pemilik supermarket atau si pemilik restoran tersebut yang berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Tapi pihak yang berkewajiban untuk membayar PPN itu adalah konsumen ya. Di sini kan kita sebagai konsumen. Jadi di sini kita yang berkewajiban untuk membayar PPN. Kita membayar ke penjual, kemudian nanti penjual yang menyetorkan dan melaporkan PPN itu ke Dinas Pajak.
Nah, di sini ada objek dari PPN, yaitu yang pertama, ada penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Selanjutnya, ada lagi yang dikenakan pajak yaitu impor barang kena pajak. Selanjutnya yang ketiga ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya, ada lagi objek PPN itu pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir, ada objek PPN yaitu ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Jadi di sini ini semua merupakan objek dari PPN ya. Semuanya ini dikenakan PPN. Nah, tapi tidak semua pengusaha itu dikenakan pajak ya. Contohnya kalau di supermarket biasanya memang kita bayar PPN ya, di restoran, fast food biasanya itu kita membayar PPN. Nah, tapi kalau kita belanja atau kita jajan di warung sebelah rumah itu kan nggak ada PPN-nya karena pengusaha tersebut tidak masuk ke dalam pengusaha kena pajak. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada tarif PPN ya. Di sini tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 1, tarif PPN atau pajak pertambahan nilai itu adalah sebesar 10% ya. Nah, tarif pajak ini dapat berubah menjadi paling rendah, serendah-rendahnya PPN itu adalah 5% dan paling tinggi itu sebesar 15%. Sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi, besar PPN ini, tarif PPN ini itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Nah, rentangnya itu antara 5% sampai 15%. Nah, PPN ini, pajak pertambahan nilai ini, pada 1 April 2022 tahun ini, itu mengalami kenaikan ya, dari 10% menjadi 11%. Oke, untuk lebih jelasnya, kita lihat ke contoh soal di bawah ini. Ya. Jadi di sini Amin itu membeli barang seharga 5 juta rupiah. Maka hitunglah besarnya PPN yang harus dibayar Amin jika tarif pajak yang berlaku adalah 10%. Nah, jadi di sini kalian gak usah bingung ya. Jadi di sini kita pakai tarif pajaknya yang mana? Pakai aturan lama atau pakai aturan baru nih? Apakah 10% atau pakai yang 11%? Nah, biasanya nanti di soal itu sudah ditetapkan ya, di soal itu biasanya udah ditulis pakai tarif pajak yang mana, apa pakai yang 10% atau pakai tarif PPN yang 11%. Jadi kalian gak usah bingung. Oke, kita langsung coba jawab soalnya ya. Kita jawab di sini. Jadi untuk menghitung PPN, rumusnya itu adalah tarif pajak, persenannya itu, tarif pajak yang 10% ini, dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP, yaitu adalah harga barang yang dibeli. Ya, jadi kita hitung di sini tarif pajaknya, di sini pakai yang 10%. 10% dikalikan dengan harga barangnya di sini berapa? Harga barangnya itu 5 juta. Jadi 10% dikali dengan 5 juta, maka hasilnya adalah Rp500.000. Jadi di sini PPN yang harus dibayar oleh Pak Amin adalah sebesar Rp500.000. Mudah ya untuk menghitung PPN, sangat simpel. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke pembahasan pajak yang terakhir, yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ya. Nah, jadi di sini PPNBM itu adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah ya, yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut ya. Contohnya barang mewah itu apa aja sih? Bisa berupa berlian ya, mungkin jam mewah ya, jam-jam dengan merek-merek tertentu, mobil-mobil mewah, mobil sport, atau tas-tas branded yang biasanya dimiliki oleh artis-artis. Itu semua dikenakan pajak penjualan barang mewah. Nah, di sini yang pertama perhatikan yang ada objek dari PPNBM ya. Jadi ada barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPNBM yang masuk ke dalam kategori pajak penjualan barang mewah itu apa aja? Yang pertama, barang tersebut merupakan bukan barang kebutuhan pokok, ya, itu tidak termasuk. Kemudian yang kedua, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, itu masuk ke barang mewah. Selanjutnya, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, itu termasuk ke dalam barang-barang mewah. Dan yang terakhir,
Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Biasanya barang-barang mewah kan digunakan untuk menunjukkan status atau kelas sosial seseorang. Itu termasuk ke dalam barang mewah. Nah, tarif dari PPNBM ini besarannya itu ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi adalah 200%. Jadi tergantung dari barang mewah tersebut. Nah, cara menghitungnya sama seperti menghitung PPN tadi ya. Jadi tinggal dikalikan aja persenannya berapa, tarif pajaknya berapa, dikalikan dengan harga dari barang mewah tersebut. Mudah ya? Oke, jadi baru saja kita sudah belajar mengenai cara-cara menghitung berbagai macam pajak ya, mulai dari pajak bumi bangunan, pajak pertambahan nilai, sampai pajak atas penjualan barang-barang mewah. Gimana? Udah paham ya dari cara menghitung pajak-pajak ini? Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat untuk kamu dan juga subscribe channel ini ya, karena setiap minggunya akan selalu ada materi baru. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.